1 year has passed since we started to live a new normal life. As a human, we must have felt sad, angry, or even heartbroken because of losing someone that we love, losing our jobs, or just because our lives suddenly changed drastically. The lives of our brothers and sisters in Bekasi have been very much affected. But that did not discourage us or stop us from living our life as true disciples. We know that it's not only us who experience all this, but the whole world does. This is what unites us as brothers and sisters in the kingdom. Last year, when the pandemic broke out, we in the Bekasi Church immediately formed a task force to help our brothers and sisters who are affected by the COVID-19 pandemic. The task force assisted the brothers and sisters in disinfecting their houses, providing help them to find new sources of income, to be creative and resourceful in the midst of uncertainties. Some of the brothers and sisters started to sell things online, like groceries, frozen foods, and even self-cooked foods. The COVID-19 pandemic also did not stop us from loving others and help them to know God even more. Most of our ministry activities were moved online. We reach out to friends and study the Bible with them virtually. Some of the brothers and sisters from the Bekasi Gospel Project even held an online concert to raise funds for Hope Worldwide Indonesia. We realize that in dark times like this, we need to be the light and salt of the earth. Halo, nama saya Noella. Tahun 2014, saya memenangkan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Saya hidup dari bernyanyi. Menyanyi adalah satu-satunya pekerjaan dalam hidup saya hingga saat ini. Pandemi punya efek yang sangat luar biasa terhadap hidup saya. Saya ingat banyak masa di mana saya tidak kerja sama sekali dan saya cuma hidup hanya dari tabungan saya. Kenapa harus ada pandemi? Kenapa saya harus kehilangan pekerjaan saya? Kenapa saya akhirnya nggak bisa nyanyi lagi? Saya nggak bisa manggung, saya nggak bisa banyak hal yang saya pertanyakan saat itu. Saya benar-benar nggak tahu gimana besok makan, saya benar-benar nggak tahu bagaimana saya akan dapat penghasilan, tapi the fact is sampai hari ini saya masih hidup, saya masih sehat, dan itu semua karena perlindungan Tuhan. Saya memilih untuk memberi waktu saya untuk membantu hidup orang. Saya bersyukur saya punya brother sister di Bekasi yang mempunyai keyakinan yang sama. Ketika beberapa brother sister kehilangan pekerjaan, kami justru lebih giat lagi memberi kepada Tuhan. Kasih waktu kami untuk bantu hidup orang, reach out, study Bible, pembimbingan. Saya rasa pandemi ini bukan hanya tentang banyak kehilangan. Lewat pandemi, saya semakin mempunyai keyakinan yang dalam terhadap Tuhan. Saya semakin melihat bagaimana keadaan saya yang mungkin sangat jauh dari yang biasanya saya alami, tapi itu membuat saya ya tetap masih bisa hidup dengan baik. Dan saya percaya untuk segala sesuatu ada musimnya, dan saya sangat percaya apa yang terjadi dalam hidup saya ini adalah kerja tangan Tuhan. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise
blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Happy birthday to Siapa contohnya? Nama saya Taufik, dan ini istri saya, Yeni. Kami bekerja di bidang pariwisata, dan bidang pariwisata adalah salah satu bidang yang terdampak dari pandemi ini. Saya kehilangan penghasilan saya, sehingga ini mempengaruhi finansial kami, sehingga kami harus terus berjuang dan memikirkan juga bagaimana kami harus memenuhi kebutuhan dari kehidupan kami. Keadaan ini membuat kami harus bekerja lebih keras. Saya harus berjualan apa saja yang bisa kami jual. Tempe, kotak, frozen food, supaya kami bisa terus memenuhi kebutuhan kami. Saya bersyukur bahwa pandemi ini tidak menghalangi kami untuk kami bisa melayani Tuhan. Kami bersama saudara-saudari kami yang ada di Bekasi, kami terus memikirkan dan juga membantu banyak orang yang ada di sekitar kami. Khususnya ada 2 pasangan yang kami bantu tahun lalu sehingga mereka boleh dibaptis. Dan pandemi ini juga kami boleh belajar untuk kami terus bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan tidak memikirkan diri sendiri dan juga bisa menjadi berkat buat orang lain.